Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia. Kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi ketiga. Makna kata simbol tak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak mudah membalikkan telapak tangan itu berarti perlu kerja keras ya, seperti itu ya. Mata bulat itu merawang jauh, lamunnya membuat pikirannya melayang, meninggalkan raga yang masih duduk kaku. Tangannya terus saja memainkan pena hitam yang mengetuknya ke dasar meja. Sekali ia menurunkan letak duduknya. Siang itu memang tidak terlalu panas karena matahari tak bersemangat memancarkan sinarnya, tapi gadis itu terus berkeringat. Lomba menulis cerpen itu benar-benar menyita energi pikiran bahkan emosinya. 5 menit pertama dengan santai ia terus menulis, menuangkan pikirannya dan imajinasinya. Namun 25 menit selanjutnya dia kehilangan. Ya, berarti tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ternyata menulis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, itu berarti ya perlu perjuangan berhasil ini agar berhasil mengerjakan sesuatu. Berarti jawabannya adalah di lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Bukti bahwa tokoh aku berwatak sabar. Ini sabarnya di mana? Ya, suasana gaduh lusuh bising tercipta di kelasku. Kosakata di mana-mana dari kumpulan siswa yang membuat kecoh kelasku. Sepenuhnya tanggung jawabku untuk membuat situasi tentram dan damai di kelas. Tanpa terbawa emosi di kalimat keempat. Di sini ada tanpa terbawa emosi, itu berarti sabar ya. Kemudian teman-temannya minta perhatian sebentar. Di sini tidak ada panggilan hati untuk tidak berhenti menenteramkan walaupun gaduh. Ini berarti ada sabar di sini. Berarti jawabannya adalah 4 dan 6. Jawabannya adalah 4 dan 6. Lanjut ke soal berikutnya. Ide pokok. Untuk mencari ide pokok itu berarti dicari dulu kalimat utamanya. Jadi untuk mencari ide pokok dicari dulu kalimat utamanya. Untuk mencari kalimat utama kita cuma melihat dua kalimat terdepan. Kalau dua kalimat terdepan itu tidak saling menjelaskan, berarti kalimat utamanya ada di kalimat belakang. Tapi ketika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kita lihat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menanggapi pernyataan Sinovac yang menyebut vaksin mereka aman dan efektif untuk anak. Sebelumnya ini diberitakan apa itu? Menanggapi itu, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Kita lihat, berarti jawabannya harus ada hubungannya dengan kalimat pertama. Penantian Kemenkes, bukan penantian, karena di situ jelas apa tanggapan pengumuman dari Sinovac yang menyebut vaksin mereka aman, bukan pengumuman tapi lebih ke tanggapan. Kemudian tanggapan Kemenkes tentang pernyataan dari Sinovac yang menyebut vaksin mereka aman, betul ya. Kemudian keputusan Kemenkes terhadap penggunaan itu tidak ada, berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat utama. Untuk mencari kalimat utama kita konsentrasi pada dua kalimat terdepan. Kita lihat, kalau kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, berarti kalimat utamanya dari kalimat pertama. Jenis sampah dibagi menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah, di sini berarti penjelasan bahwa sampah itu ada dua, sampah organik dan anorganik. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat persuasif. Untuk mencari kalimat persuasif itu sangat mudah. Kalimat persuasif itu berarti ajakan. Ajakan itu biasanya ada di kalimat terakhir, karena sebelum ajakan kita harus bisa mengemukakan opini atau fakta yang mendukung ajakan tersebut. Berarti jelas ada di kalimat kelima. Oleh karena itu, sarapan pagi wajib hukumnya. Itu berarti mengajak kita untuk sarapan pagi. Mengapa? Karena bisa menyebabkan ini ya, datang terlambat sekolah, ini menyebabkan orang melewatkan sarapan pagi, padahal sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kalau tidak diberi asupan, maka kita akan kekurangan tenaga. Itu adalah fakta atau pendapat yang mendukung jawaban itu tadi. Kemudian
pendapat yang menguatkan. Kita lihat hampir semua orang tentu pernah mendengar dampak negatif rokok bagi kesehatan. Berarti hampir semua, berarti tidak semuanya ya. Berarti memang ada dampak negatifnya, itu berarti fakta, karena tidak semuanya. Sejumlah penyakit timbul oleh aktivitas ini. Sejumlah berarti tidak semuanya, berarti fakta, karena memang ada yang kena penyakit, ada yang tidak. Mulai dari gangguan ringan seperti batuk, itu memang fakta ya. Kemudian kalimat keempat juga ada 4000 komponen, itu berarti fakta. Kenapa bisa ngomong 4000? Berdasarkan data. Kemudian 5, berdasarkan fakta berikut, berarti ada opini. Opininya apa? Mengganggu kenyamanan. Kenyamanan itu kan relatif. Tiap orang menyebut ini nyaman, tapi belum tentu orang lain menyebut itu nyaman, berarti itu relatif. Kemudian merampas hak orang lain, merampas hak itu juga relatif. Menurut Pak Luhur itu merampas, menurut kalian belum tentu. Berarti jawabannya adalah 5 dan 6. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini mouse-nya agak error. Gagasan utama. Untuk mencari gagasan utama, kita cari kalimat utamanya. Di sini ada 2 kalimat, yang di blok hitam sama yang tidak. Kita lihat selain itu berarti kan ada kalimat di depannya. Berarti kalimat pertama sebagai kalimat utama. Berarti gagasan utamanya ada hubungannya dengan kalimat pertama. Alasan pentingnya berprestasi sedini mungkin. Mengapa kita harus berprestasi sedini mungkin? Berarti di situ ada alasannya. Alasannya karena bisa menciptakan pribadi yang kompetitif. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Urutan menyimpulkan teks persuasif. Kalau ada urutan kita lihat 31, 32. Kita lihat 3 atau 1. Membaca atau memahami. Membaca dulu, otomatis nomor 1 salah. Ya toh? Kemudian 3 atau 2, membaca atau mencatat. Jelas membaca. Kita tidak bisa mencatat tanpa membaca. Berarti jawaban B dan D salah, tinggal A dan C. Kemudian yang kedua, 2 itu mencatat atau 1 memahami. Setelah membaca, mencatat dulu atau memahami? Dipahami dulu baru dicatat, karena kita tidak bisa memahami tidak bisa mencatat tanpa memahaminya terlebih dahulu. Lanjut ke soal berikutnya. Informasi yang berupa ajakan. Jelas kalau informasi yang berupa ajakan itu pasti ada di kalimat terakhir. Kita baca saja. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Tak ada salahnya bagi kita untuk membiasakan diri membuang sampah. Jadi itu intinya, pembiasaan diri membuang sampah. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Kutipan tersebut merupakan struktur teks persuasif bagian. Ya, teks persuasif itu kan ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Pengenalan isu itu berarti di situ menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab dalam rangkaian argumen. Kemudian rangkaian argumen itu berarti sebagai bukti atau opini yang mendukung ajakan kita. Kemudian penegasan kembali itu berarti diulas lagi. Kita lihat sampah yang ada saat ini terus bertambah jumlahnya. Bahkan menurut Profesor H.R. Sudrajat dalam bukunya yang berjudul Mengolah Sampah Kota, timbunan sampah yang akan semakin meningkat setiap harinya. Terlebih lagi potensi timbulan sampah di beberapa kota besar terus meningkat karena meningkatnya jumlah penduduk kota. Apabila hal itu terus terjadi, coba bayangkan. Maaf. Coba bayangkan. Berarti kita suruh membayangkan. Berarti di situ ada pertanyaan yang harus dijawab di rangkaian argumen. Berarti jawabannya adalah pengenalan isu. Betul, jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Cermati kalimat-kalimat berikut. Urutan yang tepat menjadi teks persuasif. Ada 5, ada 2. Kita lihat 5 atau 2. Berolahraga secara teratur bisa meningkatkan konsentrasi, atau 5 itu berolahraga akan membuat sistem peredaran darah menjadi lancar. Darah dulu ya. Ketika berolahraga itu bukan konsentrasinya dulu, tapi peredaran darahnya menjadi lancar. Otomatis jawaban B dan D salah karena 2. Tinggal jawabannya 5, A dan C. Kita lihat setelah 5 itu 3 atau 4. Berolahraga akan membuat sistem peredaran darah menjadi lancar. Kemudian dengan lancarnya sistem peredaran darah menjadi lancar. Dengan lancarnya, ya ini kan masih nyambung ya. Dengan lancarnya peredaran darah akan
yang menuju otak, otak akan mendapatkan makanan cukup sehingga meningkatkan konsentrasi. Mengapa meningkatkan konsentrasi? Berarti kan 3, kemudian setelah 3 apa? Satu dulu ya, satu dulu. Berarti satu itu. Satu, mengapa konsentrasi? Karena apabila konsentrasi meningkat, ada ya, menjadi pintar. Mengapa demikian? Karena bisa meningkatkan konsentrasi. Jawabannya adalah C, itu yang paling mendekati atau paling tepat. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat yang tepat untuk menanggapi teks lengkapi itu berarti ya, untuk melengkapinya itu adalah teks persuasifnya atau ajakannya. Di sini belum ada ajakannya. Tanah longsor, pegunungan mengakibatkan kerugian material dan non material. Kita perlu ketahui bersama bahwa sebagian tanah longsor diakibatkan oleh ulah manusia sendiri yang merusak dari membakar sampai menebang. Itu kata kuncinya. Kemudian kalimat persuasifnya, longsor lagi manusia mencegah dari pembakaran hutan, padahal di situ ada penebangan. Berarti jawaban A salah, ya toh. Di sini cuma terbakar, tidak dibakar, padahal di situ ada penebangan, berarti salah. Kemudian material tidak dirugikan, bukan ini ya, tapi lebih ke agar peristiwa, karena itu peristiwa tanah longsor tidak terjadi. Ini jawabannya berarti C, kesadaran itu. Nomor berikutnya, perbaikan kedua kalimat agar efektif. Untuk mencari kata efektif itu biasanya kan tidak efektif itu misalnya agar supaya, itu kan agar sama dengan supaya itu kan maknanya sama. Seperti itu. Kita lihat kalimat kedua ya, oleh karena itu maka marilah. Maka dan marilah itu kan maknanya sama. Kita harus maka kita harus makan, marilah kita makan, sama ya. Kemudian dinikmati oleh anak cucu. Oleh karena itu maka marilah, di sini berarti salah, ya toh. Kemudian agar bisa, agar ya bisa, bisa dan dapat itu kan sama, berarti hilangkan salah satu. Marilah ini bisa, kemudian agar dinikmati oleh anak cucu kita, bisa. Di sini ada maka marilah, salah, ya toh. Kemudian di sini agar dapat, agar itu dapat, enggak ya, bagi ini berarti salah, bagi ini harusnya oleh. Jawabannya adalah B, gitu ya anak-anakku. Lanjut ke soal berikutnya. Informasi yang merupakan ajakan. Ajakan itu berarti di kalimat terakhir, karena kalimat di depannya itu adalah fakta dan opini yang mendukung. Di sini berarti biasakan olahraga jalan kaki minimal 30 menit. Yang ada unsur itu adalah jawaban C. Sangat mudah itu. Kemudian soal terakhir, modern soap. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Modern soap adalah sabun mandi yang menggunakan bahan-bahan alami sebagai bahannya. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain minyak, yaitu minyak kelapa, itu berarti alami ya. Titik-titik. Selain itu merupakan produk Indonesia. Sabun tersedia di supermarket. Di sini kan terjangkau, ada, berarti bukan ya, bukan ini. Karena itu lebih ke bahan pembuatannya. Bahan mudah dicari. Di setiap bahan mudah dicari, kita itu tidak mencari bahan karena tidak disuruh membuat sabunnya. Dengan demikian sabun tersebut aman. Kenapa aman? Karena menggunakan bahan alami. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat tidak efektif. Tidak efektif berarti itu tadi ada makna ganda, misalnya agar supaya. Kemudian misalnya ini salah satu penyebab banyaknya anak-anak, banyak itu kan sudah jamak, kemudian anak-anak itu sudah jamak, berarti harus dihilangkan salah satu. Ketika nomor 1 betul, otomatis jawaban A dan B salah karena tidak ada unsur nomor 1, berarti tinggal 5 dan 6. Jawaban nomor 3 dan 4 nggak usah dibaca. Dengan begitu anak-anak kita tidak akan meneruskan kebiasaan orang tuanya suka merokok, tidak ya. Sehingga dengan demikian ini tadi, sehingga dengan demikian itu sama maknanya, harus dihilangkan salah satu. Sehingga jumlah anak, atau dengan demikian jumlah anak berarti 1 dan 6. Jawabannya adalah D. Seperti itu anak-anakku, jangan lupa untuk belajar, tetap semangat dalam